Kembali lagi bersama kami di Ayu Podcast, podcastnya SN Indramayu. Jika ingin untuk mengikuti ujian dinas maupun UPKP itu bagaimana sih Mas Tok? Dia mengikuti ujian dinas dan dia akan lolos, nah dia harus tahu di 3A-nya di posisi apa, dan itu harus tersedia untuk peta jabatannya. Mas Tok, kriteria yang diprioritaskan untuk menjadi peserta ujian ini apa aja sih? Untuk PNS ini sebaiknya koordinasi dengan umpegnya gitu, segera didata untuk di instansinya masing-masing. Udah berapa pegawai sih yang akan naik golongan dari 2D ke 3A, nah terus dari 3D ke 4A itu, nah segera diusulkan permohonannya ke sini didaftar. Nah yang terakhir nih Mas Tok, hasil dari UDIN dan UPKP ini tuh untuk apa sih Mas Tok hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ayu Podcast, podcastnya SN Indramayu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aulia dari bidang PKA BKPSDM Kabupaten Indramayu. Nah, pembahasan kali ini terlihat cukup menarik ya, karena mencakup berita yang sedang hangat dibicarakan di lingkup kepegawaian. Tentang apa sih kira-kira? Nah, sebelumnya telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Sunarto dari bidang pengembangan kompetensi aparatur di BKPSDM Kabupaten Indramayu. Nah, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu nih, Mas Narto. Silakan Mas Narto. Ya, perkenalkan, nama saya Sunarto. Saya bertugas di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Kebetulan saya sebagai peranata komputer ahli pertama. Dan sekarang kita akan membahas terkait jeng apa nih? Tayo tebak teman-teman. Kita akan membahas terkait ujian dinas dan UPKP, ujian penyesuaian pangkat. Nah, Mas Narto ini kebetulan memang ditunjuk oleh Kepala Bidang untuk menjadi PPTK dari subkegiatan yang terkait ujian dinas nih, Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan yang pertama. Waduh. Udah kayak di sidang nih. Sebenarnya ujian dinas dan UPKP itu apa sih, Mas Tok? Sebenarnya sih secara garis umum ya, untuk ujian dinas dan UPKP itu adalah untuk kenaikan pangkat yang udah waktunya gitu. Yang udah waktunya. Dan itu untuk ujian dinas. Kalau untuk UPKP sendiri yaitu ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang mempunyai ijazah setingkat dari pangkatnya gitu. Berarti kalau nggak punya ijazah berarti nggak boleh dong ya? Tentu nggak boleh untuk ikut UPKP, tapi yang nggak punya ijazah bisa untuk ikut ujian dinas asal syarat dan ketentuannya terpenuhi. Oh, baik. Nah, kalau untuk persyaratannya sendiri nih, apa aja nih untuk ujian dinas maupun UPKP? Kira-kira ada perbedaan nggak nih, Mas Tok? Kalau untuk ujian dinas dan UPKP sendiri sebetulnya hampir sama, cuman di sini yang membedakan adalah kepemilikan ijazah, terutama itu untuk UPKP. Terus yang kedua izin belajar. Dan terus salah satunya itu yang sangat membedakannya untuk persyaratan itu adalah makalah. Untuk tingkat 1, tapi untuk ujian dinas tingkat 2 itu harus ada makalah juga. Oh iya, betul. Nah, makalah ini berisi tentang apa sih biasanya, Mas Tok? Untuk makalah tersendiri sebetulnya dari BKN itu menyerahkan ke tim BKPSDM untuk temanya. Cuman karena kita agar tidak memberatkan peserta ujian dinas dan UPKP, maka kita dipersilakan untuk temanya diambil sesuai dengan bidangnya masing-masing, karena untuk menggali penyelesaian potensi yang ada di bidangnya untuk problem solving secara mandiri. Oh, baik. Nah, untuk makalah ini ada kaitannya nggak sih untuk tes nanti? Oh, itu sangat berpengaruh karena itu sebagai bahan tes untuk pendalaman materi, karena di sini komposisi tesnya itu selain CAT ada pendalaman materi. Karena beratnya berat
bobot nilainya itu 50% di CAT dan 50% di pendalaman materi. Oh, begitu ya. Kalau untuk alurnya nih, alur pengajuan maupun alur permohonan dari si peserta jika ingin untuk mengikuti ujian dinas maupun UPKP itu bagaimana sih Mas Tok? Kalau untuk alur sendiri yang pertama contoh misalkan ada salah satu ASN kita di Indramayu yaitu PNS dengan golongan terakhir misalkan pangkatnya 2D. Dan udah reguler ke 4 tahun ya. Udah masuk masa jabatan di 4 tahun dan tahun depan harus naik. Sebaiknya segera mendaftarkan untuk mengikuti ujian dinas. Yang pertama itu melengkapi persyaratan, terus ada pengantar dari kepala dinas eselon 2. Nah, nanti di kita akan didaftarkan untuk di BKN untuk mengikuti ujian dinas tersebut. Nah, Mas Tok, kebanyakan orang yang mendaftar itu kan tanda tangan untuk beberapa persyaratan, kayak misalnya untuk surat permohonan cuti dan lain sebagainya, itu kan dijadikan satu form ya, form gitu, satu surat pernyataan. Itu kebanyakan ditandatangani oleh untuk UPTD ya. Itu ditandatangani oleh kepala UPTD-nya maupun untuk kecamatan pun ditandatangani oleh camat. Nah, harusnya tuh bagaimana sih Mas Tok? Betul sekali, karena pengalaman dari ujian dinas dan UPKP akhir-akhir kemarin ya, ternyata ada beberapa perubahan dari persyaratan dari BKN tersendiri. Karena sebelumnya itu boleh untuk kayak surat pernyataan dan uraian tugas itu boleh tanda tangan Pak Camat, dan sekarang itu tidak boleh, minimal tuh harus eselon 2 karena itu persyaratan emang baku dari BKN Kadrek 3-nya. Iya. Nah, berhubung dari hasil pelaksanaan kemarin itu banyak juga terkait uraian tugas nih Mas Tok. Bisa diluruskan nggak seperti apa uraian tugas yang harusnya sesuai gitu? Oke, jadi gini, untuk uraian tugas itu yang pertama contoh untuk ujian tingkat 1 ya, yang untuk PNS bagi yang mau naik ke 3A. Jadi uraian tugasnya itu ada yang uraian tugas sekarang dan uraian tugas yang akan ditempati untuk golongan 3A-nya nanti. Jadi si ASN ini harus tahu tupoksinya pas saat menjabat di golongan 2D-nya. Nah, terus ketika dia mengikuti ujian dinas dan dia akan lolos, nah dia harus tahu di 3A-nya di posisi apa, dan itu harus tersedia untuk peta jabatannya ketika mengikuti seleksi untuk mengikuti ujian dinas tersebut. Oh, berarti harus tahu dulu rumahnya ya, tempatnya ya Mas Tok. Berarti harus dipastikan untuk ditanyakan ke umpeknya dulu ya, umpek instansi masing-masing nih, sobat ASN Indramayu. Nah, kira-kira apa aja sih Mas Tok yang harus disiapin oleh peserta untuk mengikuti ujian dinas maupun UPKP ini? Untuk ujian dinas dulu ya, untuk tingkat 1 yang paling mendasar sih adalah SK pangkat terakhir. Jangan sampai contoh misalkan dia mau ikut ujian dinas di tahun 2024 ini, sedangkan TMT pangkat terakhirnya baru tahun 2022. Nah, misalkan yang bersangkutan ini ikut ujian ini, tahun depan kan belum naik karena belum 4 tahun. Yang untuk TMT tahun 2022 kan bisa naiknya kan di tahun 2026 ya. Nah, sebaiknya dilihat dulu, jangan sampai PNS ini merebut kuota yang harus naik ataupun harus naik tahun ini, karena kasihan gitu kan. Terus yang kedua, SKP 2 tahun terakhir itu harus baik, karena itu udah syarat pokok ya dari BKN, bukan dari kita juga. Itu udah dijelaskan juga di Perbup sama surat edaran gitu. Terus yang kita sebutkan tadi itu uraian tugas. Nah, itu harus disiapkan dan harus ditanyakan kepada umpek masing-masing. Ada nggak untuk peta jabatan golongan 3-nya gitu? Apakah ada yang kosong atau nggak? Jangan sampai yang bersangkutan ini udah selesai, udah dinyatakan lulus ujian dinas, tiba-tiba untuk peta jabatan nggak ada rumahnya, kan rugi sendiri gitu. Kalau untuk persyaratan teknis lainnya, karena kan ini untuk ujian dinas maupun UPKP kebanyakan yang mengikuti itu lansia ya. Maksudnya tuh ada juga yang mungkin memiliki riwayat penyakit. Betul. Nah, itu apakah harus ada surat keterangan sehat atau bagaimana untuk memastikan keadaan beliau-beliau ini pada saat pemberangkatan dalam keadaan fit gitu loh, Mas Pak? Betul. Ya, kita berpengalaman dari ujian-ujian sebelumnya yang kita udah laksanakan dari BKPSDM ini, terutama untuk untuk yang mempunyai penyakit bawaan atau apa ya, sebaiknya
dipastikan dulu untuk bisa ikut. Dan terus di kita ada persyaratan satu lagi, itu harus melampirkan surat keterangan dokter untuk status sakitnya, apakah bisa mengikuti atau tidak. Dan kalau misalkan bisa dinyatakan bisa oleh dokter, misalkan yang bersangkutan terkena stroke, tapi masih bisa untuk aktivitas untuk mengikuti ujian. Nah, sebaiknya dari pihak keluarga mendampingi, karena kita tidak membatasi, karena itu sebagai support lah. Iya, betul. Jika terjadi ada apa-apa, keluarga tahu gitu. Nah, tapi Mas To, untuk ujian di LAN itu kan naik ke lantai 3 ya kalau nggak salah ya, 3 atau 4? Oh, BKN. BKN, ya, di BKN. BKN itu kan naik ke lantai 3 ya atau 4. Betul, dan itu tuh nggak ada lift maupun eskalator ya Mas To. Nah, untuk orang-orang yang misal terkena penyakit, apakah ada perbedaan untuk ujiannya nih, tempatnya? Betul sekali, itu ada perbedaan khusus sebenarnya. Kalau untuk tempat iya, tapi kalau untuk secara soal ataupun ujian itu sama. Makanya lebih baik yang mempunyai penyakit itu berjujurlah dengan tim dari BKPSDM ini, karena untuk tempat ujian sendiri itu di lantai 3. Nanti kalau untuk yang mempunyai penyakit nanti bisa ditempatkan di bawah, dan itu udah disediakan gitu. Oh, dari sananya ya. Betul. Sudah disediakan. Nah, Mas To, kriteria yang diprioritaskan untuk menjadi peserta ujian ini apa aja sih? Prioritas ya untuk ujian dinas dan UPKP. Diprioritaskan. Sesuai Perbup tentang ujian dinas itu ya di pasal 8 Perbup nomor 65 tahun 2023 itu ada 5 kriteria. Itu yang pertama pengangkatan PNS. Terus yang kedua pangkat golongan terakhirnya, dan yang ketiga usia, dan yang keempat masa kerja. Dan ada satu tambahan lagi untuk UPKP, yaitu tahun ijazahnya gitu. Tahun ijazahnya. Jangan banyak dari peserta kita yang mengajukan ternyata dia tuh baru diangkat jadi CPNS dan PNS, terus baru dapat ijazah, tiba-tiba langsung mengajukan gitu. Nah, ternyata kan walaupun secara pendaftaran dia duluan daripada peserta lain, tapi kan skala prioritas dari Perbup itu tidak tidak memandang siapa duluan yang daftar dan siapa yang duluan akan ikut tes. Betul. Nah, untuk minimal tahun untuk kelulusannya itu berapa sih, Mas To? Untuk tahun ijazah? Iya, ijazah kelulusan. Sebenarnya sih nggak ada minimal, karena yang penting udah punya ijazah, nah itu udah bisa diikutkan. Oh, tapi yang mungkin yang terlama ya yang paling kalau untuk UPKP itu harus diangkat jadi PNS 3 tahun dan menduduki jabatan terakhir 1 tahun. Kalau untuk jabatan fungsional? Kalau untuk jabatan fungsional itu beda lagi. Oh, beda lagi. Baik. Nah, kalau ujian dinas ini diperuntukannya untuk golongan berapa sih, Mas To? Kalau untuk ujian dinas ini kan dibagi 2 ya. Yes, jadi tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi tingkat 1 itu adalah untuk pangkat golongan ruang di 2D yang mau ke 3A. Oh, 2D. Terus kalau yang untuk tingkat 2-nya yaitu golongan ruang 3D ke 4A. Contoh misalkan dari teman-teman kita yang PNS itu dari kecamatan, dia golongan ruangnya udah 2D, dan dia itu TMT pangkat terakhirnya yang 2D itu di tahun 2021. Nah, sebaiknya tahun ini segera mendaftar ke kita. Kalau kita ada kuota, nah kita akan masukkan, karena yang bersangkutan ini kan akan naik di tahun depan. Iya, betul. Tapi misalkan ternyata TMT-nya ada yang lebih lama lagi, ada yang 2019 dan 2020. Ya mau nggak mau kita sesuai Perbup itu kan dari pangkat golongan terakhir sama pengangkatan PNS yang didulukan yang tahun 2019 dan 2020 dulu. Nanti yang 2021-nya akan diikutkan di tahun depan gitu. Nah, berkaitan sama hal tersebut juga nih, Mas To. Misalnya si A itu udah ngikut ujian dinas tuh 2 kali. Berkali-kali lah ya, mungkin lebih dari 2 kali gitu. Gimana nih kelanjutannya gitu? Apa diperbolehkan untuk melakukan ujian dinas ulang atau bagaimana prosedurnya? Sebelumnya kemarin pas di akhir bulan Juni kemarin itu BKN melakukan sosialisasi dan kita mengikuti rapat terkait pedoman ujian dinas, yaitu membahas surat edaran nomor 10 tahun 2024, yaitu tentang pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian
kenaikan pangkat dengan metode CAT gitu. Iya. Yang dimaksud Jasmine kan adalah ujian ulang ya. Iya, apabila tidak lulus ya. Apabila tidak ASN lulus, Mayo. nanti di sini tuh ada disebutkan di apa namanya? Bentar ya, saya lihat dulu. Iya, boleh. Nah, untuk ujian ulang sendiri yaitu peserta dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian ulang. Jadi ujian ulangnya itu secara CAT setelah kita bersurat kembali ke BKN. Gitu. Begitu. Berarti boleh ya Mas To ya? Boleh. Berarti nggak ada minimal dia nggak lulus berapa kali gitu? Iya, kalau di sini tidak disebutkan untuk surat edaran. Jadi kalau tidak lulus lagi ya diikutkan lagi. Tapi ya gitu. semoga lulus semua ya. Sih, jangan sampai mengulang-ulang gitu. Iya, betul sekali. Nah, Mas To bisa diulang nggak untuk bobot nilai CAT bagi ujian dinas maupun UPKP ini berapa aja sih bobotnya? Kalau untuk bobotnya itu 50%, 50%. Sama ya berarti dua-duanya? CAT kan untuk metode tesnya kan kalau di Perbup sama surat edaran kan CAT. Cuma di sini nanti kita ada namanya metode dengan pendalaman materi yaitu interview wawancara. Jadi setelah si peserta ini tahap pertama kan dia akan diikutan CAT dengan komposisi berbagai soal lah. Nanti setelah itu ada yang namanya wawancara. Yang diwawancarakan itu materinya adalah terkait kalau untuk ujian tingkat 1 adalah itu urian tugasnya. Urian tugasnya. Nah, nanti itu akan jadi bahan untuk wawancara dari tim BKN. Nah, untuk bobotnya sendiri itu 50% untuk wawancara dan 50% untuk CAT. Berarti harus memahami betul-betul tentang tupoksinya ya? Betul. Ya? Nah, terkait Udin maupun UPKP ini kan pastinya banyak sekali yang mendaftar dan ingin segera berebut gitu loh ya, Mas To. Nah, apabila kuota ini terbatas, nah untuk yang belum termasuk ke antrian itu gimana tuh Mas To? Yang belum masuk? Iya. Sebaiknya sih yang tidak terbawa lah ya. Iya, yang sebaiknya sih untuk PNS dan ASN ini, untuk PNS ini sebaiknya koordinasi dengan umpegnya gitu. Segera didata untuk di instansinya masing-masing. Udah berapa pegawai sih yang akan naik golongan dari 2D ke 3A, nah terus dari 3D ke 4A itu, nah segera diusulkan permohonannya ke sini, didaftarkan ke kita untuk diikut sertakan ujian dinas dan UPKP untuk penyusian ijazah. Dan satu syarat lagi ya untuk apa namanya UPKP itu harus ada izin belajar gitu. Nah terus nama yang bersangkutan juga harus tercatat di Forlap Dikti. Kalau tidak tercatat itu tidak bisa karena itu udah syarat pokok lah, syarat wajib dari BKN gitu. Nah, untuk ini juga kira-kira waktu pendaftaran yang tepatnya itu kapan sih, Mas To? Waktu yang tepatnya sebenarnya untuk ujian dinas itu sebaiknya yang tingkat 1 tingkat 2 tuh misalkan tahun depan naik pangkat nih tahun 2025 nih. Nah, tahun ini harus didaftarkan di awal tahun karena kan di Perbup sendiri di Perbup nomor 65 tahun 2023 itu minimal ujian dinas itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun. Kebetulan untuk tahun ini kan kita udah dilaksanakan di April. Cuma rencananya insya Allah kalau tidak ada kendala akan dilaksanakan lagi ujian dinas dan UPKP. Poin penting nih buat sobat ASN Dermayu ya, karena ini merupakan hal-hal yang ditunggu-tunggu pastinya. Karena banyak sekali nih Mas To yang chat ke Jasmine itu terkait kapan nih Bu jadwal untuk UPKP maupun ujian dinas yang akan mendatang. Kalau untuk jadwal untuk jadwal tersendiri untuk gelombang kedua ya, betul. Sebelumnya belum ada karena kita juga dari BKN belum koordinasi karena kan terkait dari perubahan anggaran ini, terus kan terkait instruksi dari pimpinan juga. Insya Allah sih semoga dalam waktu dekat sudah ada kabar baik untuk kita. Nanti kalau udah ada informasi dari BKN untuk gelombang kedua ini, nanti kita juga akan informasikan ke Humas, ke Umpeg. Nah, segera Umpeg itu meneruskan atau mencari melihat pegawainya yang akan naik gitu. Jangan sampai beberapa kejadian ada yang PNS tiba-tiba datang ke kita karena nggak diinfoin. Padahal sebenarnya surat edaran untuk ujian dinas itu kita selalu infoin awal-awal. Yang contoh di gelombang pertama aja, padahal kita tuh ngebuka untuk pendaftaran itu 1 bulan dari pertengahan Januari sampai pertengahan Februari, dan ternyata
masih sedikit, padahal kuota banyak pas kemarin itu. Nah, iya, betul. Jangan sampai itu umpuk-umpuk nggak menginfokan. Nah, oke Mas To, lanjut terkait hal yang tadi. Kabar yang banyak di luaran itu kan simpang siur terkait ujian dinas tuh katanya berbayar. Nah, sebenarnya gimana nih Mas To? Sebenarnya ya gini, ujian dinas itu sangat gratis. Sebenarnya para peserta itu tinggal duduk manis dengan mengikuti arahan dari panitia. Betul. Sebenarnya udah difasilitasi semua kok. Jadi dari hotel, dari transportasi, makan dan minum sampai pulang lagi. Dengan titik keberangkatan dari sini, dari BKP mungkin. Jadi masuk berbayar adalah dari tempat PNS atau yang bersangkutan yang akan ujian dinas dari rumah ke BKPSDM-nya. Kan tidak mungkin juga kita jemput satu-satu ke rumahnya. Betul. Gitu. Karena titik kumpul kita itu biasanya di pendopo ya Mas To ya. Betul. Menggunakan bis teman-teman. Iya, insya Allah pasti gratis. Dan kita jangan takut kelaparan ya, karena kita dapat makan yang sehari itu 3 kali ya Mas To ya. Insya Allah 3 kali. Yang penting peserta ini jujur kalau emang kondisi sakit, segera jujur dengan panitia. Karena jangan sampai karena fisiknya tidak fit atau misalkan penyakitnya lagi kambuh tiba-tiba itu kan sayang sekali nanti ujiannya gagal, masa harus ngulang. Dan gitu. mungkin Mas To ini juga ya tambahan dari Jasmi, untuk bagi yang memiliki riwayat penyakit yang mungkin bukan yang penyakit yang biasa ya, penyakit berat bisa membawa obat sendiri secara pribadi gitu. Barangkali kita tidak menyediakan, walaupun kita juga telah menyediakan tim medis ya Mas To ya di sana tuh. Tim medis. Dan satu lagi sebaiknya yang mempunyai penyakit yang berat ini keluarganya diikutkan gitu. Betul, dinampingi tapi untuk keluarga tidak ada fasilitas dari kita. Iya, di luar fasilitas kita tentunya. Nah, Mas To, kendala apa saja sih yang biasanya sering terjadi atau ditemui selama melaksanakan ujian dinas maupun UPKP ini? Kalau untuk kendala sih sebenarnya tidak cukup banyak ya. Yang paling signifikan selama kita melaksanakan ujian dinas adalah pemberkasan. Nah, betul. Terutama yang UPKP ini. Banyak yang berkas bolak-balik karena pengalaman dari bulan April itu ada beberapa yang bolak-balik karena tidak sesuai berkahnya. Jadi jangan sampai khususnya yang UPKP yang penyelesaian ijazah ini, ijazah tidak linear dengan jabatan. Dan itu pasti akan ditolak sama BKN, kasihan. Nah, sebelum melakukan permohonan untuk mengikuti UPKP, lihat dulu jabatan dengan lulusan ijazahnya apa gitu. Jangan sampai nggak linear karena itu udah jadi syarat. Nah, kemudian dalam pemberkasan juga kita mengupload ke aplikasi Mang Asep. Nah, itu kendala terbesar dari kita sebenarnya karena aplikasi Mang Asep sendiri akunnya hanya diberikan untuk BKPSDM. Jadi mau nggak mau misal ada peserta 100 ya cuma 1 orang di sini yang upload. Nah, itu akan memakan banyak waktu. Makanya ketika ada peserta atau peserta yang ada revisi misal persyaratan segera diperbaiki, jangan menghambat gitu. Dan jangan menunda ya tentunya. Iya, karena uploadnya itu butuh proses. Betul sekali. Belum lagi kalau internetnya nyut-nyutan ya. Belum lagi kan di sana verifikasinya lama karena di sana juga ada tim tersendiri untuk verifikasi. Karena kan untuk verifikasi berkas itu kan 2 kali di sini dengan di BKN gitu. Tapi yang untuk menentukan yang bersangkutan bisa ikut ujian itu adalah dari BKN. Nah, untuk tips and trick untuk peserta ujian dinas maupun UPKP ada nggak sih Mas To? Sebenarnya sih kalau tips and trick sih sebenarnya sebenarnya sih bukan tips and trick, sebenarnya hanya persiapan dasar ya. Yang penting jaga kesehatan, jangan sering begadang, enjoy aja lah ngikutin. Itu jangan bikin beban. Sebenarnya sih soalnya gampang-gampang kok. Yang penting jangan jadi pikiran karena walaupun nilai CAT-nya kecil nanti akan dibantu dari nilai pendalaman materi tersebut. Terutama salah satunya dari wawancara itu ya. Tapi justru kebanyakan peserta ujian dinas maupun UPKP ini terlalu tegang di wawancara nih Mas. Betul. Sebenarnya sih kan itu wawancara itu kan terkait tupoksi masing-masing ya. Harusnya nggak tegang dong. Iya, karena kalau kita memahami kita pasti sehari-hari dong gitu kan. Nah, yang terakhir nih Mas To, hasil dari UDIN dan UPKP ini tuh untuk apa sih Mas To hasilnya? Tentunya untuk kenaikan pangkat. Itu syarat wajib untuk kenaikan pangkat.
Kalau untuk ujian dinas Iya. ya, kalau untuk UPKP kan contoh, misalkan Jasmine ini kan pangkat terakhir 2C ya, 2C. Jas. Nah, Jasmine punya ijazah S1. Nah, ijazah S1 kan setara dengan pangkat 3A dong. Nah, itu bisa diikutkan UPKP gitu. Iya. Jadi syarat untuk melompati pangkat 2D, ya itu dengan ijazah S1 tersebut. Dengan syarat yang bersangkutan harus lulus ujian UPKP tersebut. Nah, kalau misalkan untuk yang bersangkutan si Jasmine ini adalah jabatan fungsional tertentu, nah itu bisa naik golongannya, tapi untuk jenjang jabatannya tidak. Itu kan harus uji kom. Iya. Jadi nanti, ada lanjutannya ya, itu iya, beda nanti lagi. ada lanjutan lagi. Ini kan ya? untuk struktural. Iya. Nah, kalau yang untuk itu yang JFT itu nanti ada uji kom dulu. Baik, baik Mas To, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga ilmu yang diberikan ataupun informasi yang diberikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi para sobat ASN Dermayu. Nah, kesimpulannya mungkin yang dapat saya simpulkan untuk peserta ujian dinas maupun UPKP, terutama itu jaga kesehatan dan pastikan kesehatannya itu paripurna ya. Kalaupun memang sedang dalam keadaan tidak fit atau memiliki kondisi atau riwayat sakit yang berat, mohon informasikan kepada panitia. Jangan sampai pada saat melaksanakan ujian justru malah sakit gitu loh, drop. Nah, mungkin sampai situ aja. Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube maupun sosial media dari BKPSDM Kabupaten Indramayu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.